Selamat datang di tempat kedukaan. Ya, kiranya kehadiran Bapak Ibu Saudara memperoleh berkat. Haleluya. Nah, saudara, ini di luar konteks pembicaraan. Saya teringat ini, nggak di luar persiapan saya, karena saya melihat yang pakai baju hitam. Pada suatu hari, seorang pendeta, memang kalau nggak salah di acara Jumat Agung. Nah, jadi pada waktu mereka mau datang ibadah, nah mereka masuk di tempat ibadah, rupanya di depan podium sudah disiapkan peti jenazah oleh seorang gembala. Nah, kemudian sebelum mereka beribadah, ya mereka datang bertanya-tanya, ini siapa yang meninggal gitu ya. Mereka tidak tahu. Kemudian pokoknya setiap orang yang datang, mintalah sama gembalanya datang lihat dulu ya. Kalau memang mau menyampaikan turut berduka, silakan datang dan sampaikan ucapan bela sungkawanya. Satu persatu jemaat yang datang nengok itu ya, melihat peti jenazah, dan di situ biasanya peti jenazah itu ada kaca yang bisa melihat orangnya di dalam ya. Jadi mereka satu persatu mereka datang dan mereka berdiri dan melihat. Tapi setelah mereka melihat siapa yang meninggal, ternyata di situ ada cermin. Jadi apa yang dia lihat itu adalah gambarnya sendiri. Ternyata yang meninggal bukan siapa-siapa, tetapi dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa ada makna yang ini teringat secara kebetulan ya. Tapi saya bukan secara kebetulan sebenarnya. Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan ini ya. Karena ini cerita udah lama saya pernah dengar ya. Ternyata ya jemaatnya yang memang diibaratkan mereka semua ternyata adalah jemaat yang rohaninya sudah mati dan pingin hidup kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita sedang merayakan pada hari ini ya, seluruh atau seantero dunia orang Kristen sedang merayakan hari Jumat Agung ya, di mana Yesus mati di kayu salib karena menebus dosa umat manusia. Ya, umat manusia. Jadi dia mati di atas kayu salib supaya orang yang percaya kepadanya itu bisa hidup. Ya, jadi dia mati supaya yang percayanya kepadanya apa katanya? Supaya dia hidup. Nah, saudara, kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara sudah hidup atau masih mati? Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa Yesus berkorban mati di kayu salib karena menebus dosa umat manusia. Nah, sebenarnya tema pada hari ini kasih yang memulihkan. Jadi dia berkorban, dia membuktikan bahwa dia mengasihi manusia yang berdosa ya. Dan dia ingin agar supaya manusia yang berdosa itu dipulihkan kehidupannya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua memahami bahwa semua gembok pasti ada kuncinya, betul ya? Nah, kalau kita punya kuncinya, pasti kita bisa membuka sebuah gembok itu. Jadi setiap orang, setiap masalah pasti ada solusinya ya. Kalau masalah apapun boleh saja datang di dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita ada solusinya, itu enggak akan jadi masalah. Amin. Karena kita ada solusinya. Masalahnya kalau kita tidak ada solusinya, itu yang menjadi masalah ya, yang berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih yang memulihkan. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, mereka ditempatkan, ya manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan ditempatkan di Taman Eden, di mana mereka bisa menikmati ya keindahan taman itu, dan mereka bisa menikmati berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan di taman itu ya. Kalau mereka mau makan tinggal memetik buah-buahan untuk dinikmati ya. Mereka tidak perlu berjerih lelah mereka ya. Mereka tinggal menikmati.
Dan dikatakan bahwa Tuhan selalu berkomunikasi dengan mereka, ya. Tuhan bisa berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk tidak boleh ya memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang berada di tengah-tengah Taman Eden itu, tapi sayangnya manusia yang pertama itu melanggar perintah Tuhan. Jadi istilahnya dosa merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, ya. Nah, karena manusia melanggar perintah Tuhan, karena manusia berdosa, akhirnya manusia itu diusir dari Taman Eden. Cerita ini sudah tidak asing lagi buat kita. Kita semua pasti tahu tentang cerita itu, ya. Bahwa karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan, manusia pertama itu yang ditempatkan di Taman Eden, mereka diusir dari Taman Eden. Akhirnya manusia terpisah dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, keterpisahan itu dengan Allah dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan maut itu tidak hanya sekedar orang berpikir itu mati begitu, ya. Tetapi maut di sini memiliki pengertian bahwa dia terpisah dengan Allah. Manusia menjadi musuhnya Allah, manusia menjadi seterunya Allah, ya. Karena dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59, ya, ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa yang merupakan pemisah antara Allah dan engkau, ya, dia berbicara antara manusia dengan Allah adalah segala perbuatan jahat manusia, ya. Dia menyembunyikan diri sehingga ia tidak mendengarkan, karena dia memisahkan diri karena dosa manusia. Jadi statusnya manusia itu punya masalah, ya. Manusia bermasalah dengan Tuhan, ya. Manusia bermasalah dengan Tuhan, dan akhirnya juga manusia yang pertama itu bermasalah dengan sesamanya. Itu kan terjadi saling menyalahkan. Siapa yang salah? Oh Tuhan, ini manusia yang kau tempatkan di samping saya ini yang bersalah, ya kan? Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, berkaitan dengan masalah itu, maka hampir setiap Jumat Agung mungkin, ya, kita sering menyaksikan film-film yang diputar seperti tadi, ya, penyaliban Yesus, The Passion. Tidak sedikit orang yang meneteskan air mata. Saya nggak tahu tadi ada nggak yang meneteskan air mata di sini tadi. Sambil saya mau minta minuman, kok saya haus, ya. Tadi ada nggak yang netes air mata ketika lihat itu film tadi? Ada yang netes air mata? Lihat kan kasihan, ya. Yesus yang tidak bersalah, dia tidak punya dosa. Tetapi ia dicambuk, ya. Dihajar, dia menderita. Kalau kita dengar, ya, dan menyaksikan film itu dengan segenap hati kita, saya kira gak ada yang berdiam diri. Tidak ada yang akan tertawa, gak akan. Tapi semua akan meneteskan air mata. Kecuali kalau manusia itu tidak ada perasaan. Tapi saya kira kita semua ada perasaan. Amin. Kita bisa meneteskan air mata. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Jumat Agung bukan hanya sekedar mau menghadirkan orang percaya di gereja. Agar supaya mereka bisa menangis. Agar supaya mereka bisa meneteskan air mata. Tetapi yang sesungguhnya Jumat Agung kita harus hayati sebagai sesuatu yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, di mana kita melihat karena pengorbanan Kristus, ya, karena kematiannya di atas kayu salib, sesungguhnya Dia ingin membuktikan kasih-Nya kepada kita, ya.
Dia ingin membuktikan kasihnya kepada kita dan dia ingin memulihkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Makanya judul atau tema khotbah pada hari ini, kasih yang memulihkan. Ada apa dengan kasih yang memulihkan ini? Nah, ada dua hal yang saya akan bahas secara singkat. Bisa diatur slide-nya kalau nggak bisa. Nah, ini pertama ya. Kasih yang memulihkan itu berbicara tentang kasih tanpa pamrih. Kasih tanpa menuntut balas, ya. Kasih tanpa memperhitungkan untung ruginya. Itu kasih tanpa pamrih. Nah, makanya dikatakan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang melewati semua kasih yang bisa kita alami di dunia ini adalah kasih Allah. Kasih agape yang kita kenal dengan kasih agape dalam bahasa aslinya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih tanpa pamrih. Dia nyatakan, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus menyerahkan tubuhnya, menyerahkan nyawanya bagi semua manusia. Ya, bukan hanya sekelompok orang. Dan dia menyerahkan juga tubuhnya, nyawanya bagi kita semua yang percaya pada saat ini. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya, dia menyerahkan nyawanya itu ketika manusia masih berdosa. Yesus Kristus sudah disalib. Ketika kita semua masih belum percaya kepadanya. Yesus mati disalib bukan karena kita sudah rajin beribadah. Bukan karena kita sudah rajin berbuat baik. Karena kelakuan kita sudah bersih. Tidak. Yesus mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Itu dikatakan dalam kitab Roma. Nah, kasih tanpa pamrih ini dia ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Dan dia ingin agar supaya kasih itu juga nyata di dalam kehidupan kita. Agar supaya kita memiliki kasih tanpa pamrih itu di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, ini kasihnya yang begitu besar sampai dia merelakan anaknya yang tunggal ya. Supaya dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tadinya ya Bapak Ibu Saudara, semua orang cenderung melakukan kesalahan kan. Semua sudah berdosa katakan firman Tuhan. Dan mereka tinggal menunggu penghukuman. Tinggal mereka menunggu maut yang dikatakan di dalam kitab Roma. Karena upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Itu keterpisahan dengan Tuhan selamanya. Itu yang dimaksud dengan upah dosa dalam maut. Itu berbicara tentang kita terpisah dengan Tuhan Allah selamanya. Ya. Tetapi keselamatan ya, kasih tanpa pamrih ini hanya dialami oleh orang atau sebatas orang yang meresponi kasihnya. Memang kasih ini tanpa pamrih sudah diberikan ya, dianugerahkan kepada semua orang, tetapi akhirnya yang menikmati itu hanya mereka yang meresponinya. Ya. Karena dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi hanya orang yang mau percaya kepadanya, mereka yang tidak binasa. Kalau orang yang tetap nggak mau percaya, tetap mau melakukan kejahatan, tetap mau hidup di dalam dosa, ya mereka tentu tidak akan menikmati. Mereka tidak mengalami kasih tanpa pamrih itu di dalam kehidupan mereka. Makanya kita menuntut mereka ya melakukan kasih tanpa pamrih di dalam kehidupan kita itu nggak bisa nyambung, nggak connect gitu kan? Ya karena mereka tidak mengalami. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 9, dia katakan begini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Artinya apa?
tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Jadi Allah mendamaikan dunia ini. Mendamaikan dunia maksud di sini mendamaikan manusia dengan Allah yang sedang berseteru ini, ya, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia, ya. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia tidak melihat seberapa besar kita mengasihi dia, seberapa besar kita mau mengalami perubahan. Tapi dia begitu mengasihi. Nah, kalau dia mengasihi kita, masa kita tidak mau mengasihinya? Kalau kita tidak mau mengasihinya, dikatakan dalam firman Tuhan, apa? Binasa. Mau terpisah selamanya. Mau terpisah selamanya dengan Tuhan? Kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita harus percaya akan kasih Tuhan. Kita harus percaya akan karya keselamatan yang telah dinyatakan, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 juga dia katakan, dia yang tidak mengenal dosa, ya, Yesus Kristus dia tidak mengenal dosa. Dosa tidak ada di dalam dirinya. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya dia tidak berdosa, manusia yang berdosa, tetapi dia rela mau menanggung dosa umat manusia, ya. Karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, maka dia mau menanggung dosa-dosa kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Jadi maksudnya supaya di dalam Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Di mana kita, ya, tadinya berseteru dengan Allah, kita diperdamaikan. Tadinya kita bermusuhan dengan Allah, akhirnya kita diperdamaikan. Kita dibenarkan karena pengorbanan Yesus. Karena kasih Yesus yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini yang ingin Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita juga di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan kasih tanpa pamrih. Karena Yesus Kristus Tuhan juga memberikan contoh bagaimana kita menyatakan kasih tanpa pamrih itu. Lukas 6 ayat 27 dan 28 dia katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Bisa Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Aminnya sepi. Bisa mengasihi musuh? Bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Oh no, katanya. Ini orang paling menjengkelkan. Saya disuruh mengasihi dia. Aduh, lihat mukanya saja. Nek katanya. Lihat mukanya aja kok nek. Emang makanan gitu. Setiap hari ketemu, tapi tidak saling menyapa. Kok diam aja di rumah ya, katanya. Suami bilang sama istrinya, kok diam aja, sariawan ya. Dia nggak tahu, dia lagi nyimpen. Bukan nyimpen duit, tapi nyimpen kepahitan. Tadi pagi diomelin sama suami gitu kan. Enggak terima ocehannya. Suaminya sudah disuguhi makanan oleh istri. Waduh, karena istrinya banyak kerjaan. Enggak taunya sayurnya gosong gitu ya. Masak sayur gosong, kenapa? Istrinya sambil masak sayur, masak nasi, nyapu gitu kan. Ngepel. Itu semua diborong sekaligus dilakukan.
Pernah nggak ibu-ibu ngalami begitu ya? Sambil masak, oh iya ini kotor harus disapu dulu. Semuanya kepingin itu sekali jalan beres semua. Akhirnya hangus sayurnya. Suami mau kerja disuguhi sayur yang kosong. Ngocelani suami. Makanya fokus dong, masak yang benar. Suami mau cari uang, suami mau kerja, mau cari nafkah, ingin memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kalau kayak begini, ya udah, kamu aja yang makan, saya makan di rumah makan Padang aja. Atau makan di warteg aja cukup. Walaupun warteg tapi nggak angus. Di rumah sayur aja angus gitu kan. Apalagi bikin martabak. Aduh, ini kadang kan bikin martabak hangus bikin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengasihi. Mau sayur angus, wah puji Tuhan gitu ya. Bisa nggak puji pasangannya yang masak? Angus masih tetap dipuji. Oh kamu luar biasa. Ini angus, saya pikir ini hangus karena kamu kecapean. Kamu terlalu capek. Kalau capek istirahatlah, iya kan? Ini pasangannya udah gak ngebantu, cerewetnya minta ampun. Maka pasangannya nyimpen kepahitan, iya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara harus tetap mengasihi. Tapi walaupun diomelin begitu, dia tetap, oh terima kasih Tuhan. Dia tetap pasanganku. Dia bukan pasangan orang lain. Dia adalah pasanganku. Ada orang udah digituin, marah kan? Udah kamu keluar aja, keluar dari rumah. Diikutin dia keluar rumah, diikutin. Ini suami diikutin sama janda yang dari ini kan. Marah juga istrinya gitu kan. Padahal diikutin sama janda ya. Katanya janda itu pelakor. Apa pelakor? Berebut laki orang ya. Tapi di sini nggak ada ya, jangan sampai terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita ini diajar, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ya, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Waduh, dicaci. Saya pernah kejadian Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Saya lagi nge-Grab gitu kan. Di Bundaran HI. Bundaran HI, jadi dari mana itu ya, dari Monas kan ke situ, saya mau lurus mau ke Sudirman sana ya. Ada orang yang dari jalan Diponegoro atau apa itu, dia mau ke lurus ke arah mall kayaknya kan. Nah saya udah pelan-pelan begini, akhirnya ini mobil di depan saya karena saya kan mau lurus, mereka kan nggak ada lampu merah di situ kan, main robot-robotan aja di situ. Nah terus saya udah berhenti gitu kan. Nah terus lewat satu mobil, saya berhenti nih lewat satu mobil. Nah akhirnya datang lagi satu mobil kenceng. Mobil, dia senggol mobil saya. Itu saya dengar dan ada penumpang saya itu ini ya. Pokoknya kedengaran, sret gitu kan. Jadi kena mobilnya itu, ini mobil itu kena mobil saya depan itu. Sret gitu kan, berarti kan baret semua mobilnya ini kan. Nah, Tuhan gimana ini. Akhirnya dia berhenti, akhirnya saya mau ikutin, mau berhenti kan. Tapi saya pikir, saya nggak salah, saya berhenti, diserempet begitu kan, sret. Ini ada penumpang nanti jadi bermasalah, saya tinggalin aja gitu. Akhirnya saya tinggalin, saya pikir dia mau ikutin nggak ya. Tapi saya pikir nggak mungkin diikutin, orang dia yang salah gitu kan. Seharusnya saya yang minta ganti ke dia kan. Orang saya berhenti dia sret gitu kan. Nah saya pikir nggak apa-apa gitu kan. Ya nggak taunya saya pulang ke rumah, saya lihat itu yang penutup ini yang bakal dipakein lampu itu lepas gitu kan. Nah kalau saya nabrak mobilnya kan bonyok gitu mobilnya kan. Ini saya berhenti jadi sret. Waduh. Akhirnya saya pikir, udahlah saya tinggal aja. Nah Bapak Ibu Saudara. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara, udah orang boleh saja
melakukan apa yang kurang baik kepada kita. Tetapi kita tetap, saya pikir udahlah, dia yang salah, ya. Kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu, ya. Jadi tetap artinya kita tetap menjadi orang yang damai. Siap menjadi orang yang damai, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Nah, ini yang Tuhan mau, ya. Ke-10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Ini Lukas 17 ayat 11 sampai 19, Saudara, ini peristiwa tentang ke-10 orang kusta. Dikatakan bahwa pada waktu Yesus berjalan menyusur menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, kemudian ada ke-10 orang kusta datang menjumpai Yesus. Ya, mereka datang menjumpai Yesus dan mereka meminta tolong, mereka berkata, Yesus atau Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan ia berkata, Bapak Ibu Saudara, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kemudian ke-10 orang kusta ini pergi menuju imam-imam itu, ya. Mereka mau bertemu dengan imam. Dalam perjalanan dikatakan mereka menjadi sembuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan, dicatat dalam firman Tuhan, hanya 1 orang yang kembali dan memuliakan Allah. Ke-9 itu kemana? Padahal dicatat dalam firman Tuhan, mereka sembuh, gitu kan? Tapi Tuhan enggak, Yesus itu enggak menuntut gitu kan, supaya mereka datang harus mulai. Ya terserah mereka gitu, ya. Pokoknya Yesus sudah berbuat baik. Ya dia mau kembali, mau menyembah dia, mau berbuat baik, ya silakan. Nah itu kasih tanpa pamrih. Demikian juga dengan kita, ketika kita mempraktekkan kasih kita kepada sesama kita, ya kita tidak perlu pingin mendapatkan pamrihnya. Kalau saya mengasihi kamu, kamu harus begini-begini, ya. Ya. Apalagi kalau suami istri. Wah ini yang repot kalau suami istri sudah ada pamrihnya di dalam kehidupan keluarga. Kalau suami istri sudah ada pamrihnya, kita lihat hidupnya gak akan ada kedamaian. Hubungan suami istri kalau tidak ada, kalau ada pamrihnya, kita lihat pasti hubungannya berantakan. Tetapi suami istri, ya, walaupun ada kekurangan, tetap menerima dan mengasihi dia. Beri motivasi, ya, supaya bisa menjadi lebih baik, bukan untuk ngomel dan udahlah kamu pergi. Ya. Tuhan ingin agar supaya kita tanpa pamrih. Amin. Nah, selanjutnya yang kedua, kasih yang rela berkorban. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih yang memulihkan bukan hanya sekedar kasih tanpa pamrih, tapi kasih juga yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kasih yang memulihkan adalah kasih yang rela berkorban. Bapak Ibu Saudara mau mempraktekkan kasih yang rela berkorban? Mau Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Itu tergantung kepada Bapak Ibu Saudara. Respon itu masing-masing. Kita bebas saja gitu ya. Bebas. Tapi akibatnya tanggung sendiri Bapak Ibu Saudara, ya. Yohanes 15 ayat 13 sampai 14, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi Yesus Kristus menyampaikan
ungkapan ini kepada murid-murid. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus sudah memberikan nyawanya, berkorban nyawanya itu bagi kita umat manusia. Dan dia ingin agar supaya kita menjadi sahabatnya, itu dikatakan di dalam kitab Yohanes ya. 15 ayat 13, 14, 15 dan selanjutnya. Jadi dikatakan bahwa untuk sahabat-sahabatnya, kamu adalah sahabatku. Jadi kita ini disebut lagi sahabatku. Sahabatnya Kristus. Jadi karena apa? Dia berkorban untuk kita. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kembali lagi. Kalau di sini Bapak Ibu Saudara berkorban, ya. Tuhan ingin agar supaya kita mengikuti perintah Tuhan. Karena kalau kita tidak mengikuti, kita tidak menuruti, apa yang terjadi? Apa sebutannya kalau tidak menuruti perintah Tuhan? Apa? Kan tadi ketika mereka di Taman Eden diperintahkan oleh Tuhan supaya mereka tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Ya, sudah diperintahkan, tetapi mereka melanggar. Nah, pelanggaran itu yang disebut sebagai dosa. Nah, di sini dikatakan kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, dikatakan kita harus apa katanya? Berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus berbuat demikian. Ya, barulah kita bisa dikatakan, nah ini sahabat-sahabat Kristus. Seperti kita pada pagi hari ini, saya percaya hal ini menunjukkan kita adalah sahabat Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-25. Dikatakan bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dan ini kita sedang menggenapkan firman itu, ya. Bahwa kita tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sekarang saya melihat hari ini agak penuh, ya, tempat ini. Nah, kalau dulu kita kembali lihat lagi beberapa orang yang membiasakan. Jadi ini adalah hasil dari kebiasaan dari beberapa orang yang akhirnya mengakibatkan kita ada di tempat ini dengan kehadiran. Saya lihat ini kayaknya ada kursi kosong ya, tinggal berapa ini. Jadi kita membuktikan bahwa kita menuruti atau kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan. Kita berbuat apa yang firman Tuhan perintahkan. Kita rajin beribadah, kita rajin ke gereja, itu adalah perintah Tuhan. Dan ini salah satu contoh gitu kan, yang membuktikan bahwa kita adalah sahabatnya Tuhan. Kalau dulu kita nggak suka ke gereja, sekarang kita rajin ke gereja, ya. Itu adalah perubahan yang positif yang Tuhan inginkan, ya. Walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin ada acara lain, kita tetap datang ke gereja. Itu berkorban untuk Tuhan. Kita rela berkorban, ya. Jadi karena kita mau menjadi sahabatnya Tuhan. Kolose 1 ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita dikatakan firman Tuhan, dulu ya kita jauh dari Tuhan, ya. Bahkan kita memusuhinya karena pikiran kita yang jahat, tidak hanya sekedar kita berpikir jahat, tapi di dalam perilaku ya, perbuatan kita menunjukkan perbuatan kita itu jahat. Tetapi pada saat ini kita menunjukkan kehidupan kita yang mengalami perubahan. Saudara mengalami perubahan? Kita lihat 10 tahun yang lalu bagaimana? Mengalami perubahan saat ini? 5 tahun yang lalu sekarang bagaimana? Berubah? 2 tahun yang lalu sekarang berubah? Minggu yang lalu sekarang berubah? Sampai kapan? Seperti apa perubahan terjadi?
dikatakan kita harus bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Bisa? Halo? Kristus dikatakan dia tidak berbuat jahat. Dosa tidak ada di dalam dia. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa tidak berbuat dosa? Tidak melanggar perintah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara bilang, enggak mungkin, enggak bisa, saya udah coba, enggak bisa. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, memang kita enggak bisa berubah. Dengan kekuatan kita sendiri enggak mampu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kita diberikan kasih karunia, kemampuan Allah sudah ada di dalam kehidupan kita. Makanya gunakan kekuatan Tuhan, kemampuan Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kekuatan Allah di dalam kehidupan kita bisa muncul? Isi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan bilang engkau kuat kalau engkau tidak memiliki pengetahuan firman. Jangan engkau bilang kuat kalau hatimu tidak diisi dengan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap hari isilah hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Dengan mendengarkan renungan yang dikirim oleh pemimpin rohani, oleh gembala sidang kita. Setiap hari ya dikirim terus. Masalahnya kita dengar, taruh di hati dan pikiran enggak. Kalau dia sudah melekat di dalam hati dan pikiran kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang bersih. Ya. Firman Tuhan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi hati kita ini harus simpan janji Tuhan. Simpan firman Tuhan supaya kita bisa kuat di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengalahkan godaan di dalam kehidupan kita. Simpan. Taruh firman itu di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita tidak ada firman di dalam hati dan pikiran kita, semua godaan datang menyerang kita dan akan menghanyutkan kita bagaikan arus gelombang yang membawa kita hanyut ke tengah lautan. Tetapi saya yakin dan percaya, kita sebagai umat Tuhan yang percaya, jemaat Tuhan JRB, kita memiliki kekuatan untuk menolak semua godaan-godaan duniawi, ya, semua pikiran-pikiran jahat itu nyingkir semua, ya. Karena apa? Ada firman. Ada pikiran jahat, taruh firman, pikiran jahat nyingkir. Ada niat jahat di dalam hati, taruh firman, niat jahat nyingkir. Amin. Dan kita melihat bagaimana hidup kita dipulihkan. Dan kita tidak hanya sekedar datang ke gereja, nangis-nangis, tapi di luar sana kita tidak mengalami perubahan. Tapi pastikan bahwa kita mengalami pemulihan karena kasih-Nya yang begitu besar sudah dinyatakan dalam hidup kita. Kasih yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan kasih-Nya yang memulihkan hubungan kita dengan sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih yang rela berkorban. Bapak Ibu Saudara, sebagai suami atau pasangannya, sebagai istri, suami istri. Setiap hari suami atau istri, ya, mungkin setiap hari engkau pergi pagi, pulang petang, bahkan terkadang pulang larut malam. Engkau pergi untuk bekerja, untuk menafkahi, dengan tujuan untuk menafkahi keluargamu. Terkadang Bapak Ibu Saudara, seorang suami pergi, pulang larut malam. Kenapa? Dan karena dia ingin memenuhi kebutuhan
keluarga. Udah pulang malam. Istri seharusnya apa? Sambut dia, kasihi dia. Karena engkau melihat bagaimana dia berjerih lelah sepanjang hari. Jangan engkau sambut dia dengan kata-kata kasar. Ya. Demikian juga sebaliknya. Ada istri rela berkorban, pergi pagi, pulang, bahkan larut malam. Bukan karena dia jalan-jalan, tapi dia bekerja. Karena terkadang suami tidak ada pekerjaan, tapi dia bekerja. Orang bilang dia banting tulang, banting apa? Tinggal banting pintu yang dia nggak lakukan. Udah pulang, masih diocehin, kenapa kamu pulang malam? Dia nggak tahu, dia berkorban hanya untuk sesuap nasi. Orang bilang, iya sesuap nasi, tapi segenggam berlian juga. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu adalah pengorbanan. Hargai pasanganmu, ya, hormati dia, sayangi dia. Harus jadi dekat dengan dia. Karena kita sayang pada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ini anak-anak harus tahu, melihat orang tua, ya, bagaimana mereka merawat anak-anak. Dari sekolahin, ya, dari kecil dirawat. Lihat bagaimana pengorbanan orang tua. Makanya kalau orang tua bicara, dengar. Jangan orang tua bicara, udah lari kamar, tutup kuping. Nah, ini bisa bermasalah Bapak Ibu Saudara. Ada anak-anak yang tidak mau dengar nasihat orang tua. Padahal setiap hari mereka lihat bagaimana orang tua bekerja keras hanya untuk kebutuhan anak-anaknya. Dia bekerja untuk mungkin membeli sepatu anaknya, untuk membayar biaya sekolah. Engkau tidak mengasihi orang tua, bertobat. Saudara mau bertobat? Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu Saudara, kita datang di gereja lihat kalau film Yesus dicambuk, disalib, aduh nangis ya. Tapi kalau lihat orang tua bekerja, udah biasa aja. Bantu orang tua yang bekerja kalau sudah bisa membantu. Jadi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat, artinya sudah mengalami pemulihan. Dulu jauh, sekarang dekat. Kalau dalam kehidupan keluarga, dulu ya berantem lulu, sekarang sudah nggak berantem lagi. Puji Tuhan. Kalau dulu marah-marah, sekarang banyak senyum. Kita harus bilang apa? Puji Tuhan. Kita harus bilang puji Tuhan karena perubahan sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Yang dulu sudah menjadi dekat, yang jauh sudah menjadi dekat. Yang dekat, mari kita merapat. Amin. Ya, jadi kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Dan akhir kata Bapak Ibu Saudara, jangan firman Tuhan kita dengar hanya sekedar menjadi pengetahuan. Aplikasikan itu atau wujudkan itu di dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara. Biarlah semua hanya buat kemuliaan nama Tuhan. Alami kasih yang memulihkan. Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan ingat, Dia rindu juga kasihnya itu memulihkan kita dengan sesama kita, ya. Dan ingat dua hal, kasih yang memulihkan hanya bisa terjadi kalau kita mempraktekkan kasih tanpa pamrih dan kasih yang rela berkorban. Mari kita bangkit berdiri, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya.